Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara terkait dengan kunjungan dari dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ke Jember, Jawa Timur. Masih bersama kita juru bicara dari P3, ada Mas Awi, ada juga Mas Pipin dari PKS, dan juga Mas Iqbal dari Universitas Jember. Target tampaknya memang suara Nahdliyin ya. Kita bisa bahas panjang mengenai bagaimana pengaruh suara Nahdliyin ini dalam pemilihan nanti begitu. Dan tampaknya tidak akan ada bakal calon presiden di Indonesia setidaknya sampai lama lagi ke depan yang tidak mempertimbangkan suara Nahdliyin. Nah, ini PR-nya berbeda nih antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies kita tahu bahwa masih memiliki PR lah khususnya untuk Jatim gitu, Mas Pipin. Untuk mencoba membalap suara Prabowo dan suara Ganjar. Saya mau tahu dulu dari Mas Pipin, apa strateginya untuk Anies Baswedan untuk bisa meyakinkan khususnya kelompok Nahdliyin di Jawa Timur untuk memilih Anies dalam pemilu 2024 nanti? Ya, tidak ada strategi khusus ya yang dilakukan, tetapi yang saat ini kita lihat bagaimana langkah-langkah Mas Anies lebih memanusiawikan ya para alim ulama, tokoh-tokoh ya, para kiai di berbagai kalangan ya, terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya. Dan dari situ mereka memberikan dukungan yang luar biasa ya. Kemarin misalnya tokoh kebangsaan, para alim ulama di Jawa Timur misalnya juga memberikan dukungan yang luar biasa kepada beliau. Jadi bagi kami strategi kampanye terbaik adalah bagaimana bisa mendapatkan memenangkan hati dan pikiran warga Nahdliyin ya, tentu ya, karena ini adalah terbesar di Indonesia. Dan ya, kita berusaha untuk menyampaikan bahwa keberhasilan Mas Anies di DKI ya, memperbaiki tata kota, kemudian transportasi, kemudian memberikan keadilan, toleransi bagi semua, itu yang disampaikan. Jadi saya kira kita yakin ya dengan track record Mas Anies ini menjadi magnet. Jadi kehadiran beliau ini luar biasa diterima oleh mereka. Jadi kami sangat bersyukur ya dari perjalanan kemarin, tirakat yang dilakukan oleh beliau dari satu tempat ke tempat yang lain di beberapa kota terutama di Jawa Timur ya, ternyata menghasilkan respon yang positif. Jadi bagi kami apakah ini berarti kita akan melihat ke depannya ini lebih banyak lagi, lebih sering lagi kunjungan kepada tokoh-tokoh, khususnya tokoh-tokoh agama di Jawa Timur ini yang menjadi ya strategi yang tadi dikatakan sebenarnya tidak ada strategi khusus? Ya, jadi tetap kepada para tokoh, kepada simpul-simpul ya, dan kita menyampaikan bagaimana ya mereka respon ya selama berkomunikasi dengan para tokoh ini, mereka responnya sangat positif dengan kepemimpinan Mas Anies itu. Jadi mereka melihat indikator-indikator keberhasilan di DKI, mereka ingin itu diterapkan secara nasional. Jadi tidak hanya isu agama yang dibangun, tetapi isu tentang kesejahteraan, kemiskinan, bagaimana pengangguran, itu dibahas dan disampaikan ya. Jadi mendengarkan aspirasi dari para alim ulama, tokoh-tokoh itu, dan kemudian dari simpul, dari masyarakat langsung datang ke pasar, ke tempat-tempat itu memang sangat memberikan nuansa yang lebih ya bagi kita, sehingga apa yang kita lakukan saat ini dengan membawa platform perubahan ya, membawa platform change and continuity, mana yang program Pak Anies yang harus Pak Jokowi yang harus kita lanjutkan dan mana yang harus diperbaiki, itu langsung disampaikan. Jadi bukan hanya angka-angka kuantitatif, tetapi ada harapan, ada keluh kesah ya, bagaimana beliau kemarin cerita ya, ketemu dengan masyarakat yang memang sangat kesulitan, misalnya makan saja susah misalnya. Nah, dari situlah beliau muncul bahwa ini masalah keadilan yang harus kita bangun. Bagaimana kebijakan ini harus lebih baik ke depan. Bagaimana toleransi, kerukunan antar umat beragama ini bisa tercipta. Dan saya setuju dengan Pak Iqbal ya, bahwa kemarin di satu tempat kita bisa saling menghargai meskipun berbeda ya, tetapi bisa rukun gitu. Tidak ada satu saling menjegal satu dengan yang lain. Ini satu praktek politik yang luar biasa. Saya kira kalau ini terjadi tidak seperti dulu 2019. Misalnya ada gerakan 2019 ganti presiden,
ada yang mempersekusi, kemudian ada yang menghadang dan sebagainya. Tetapi dengan cara seperti ini sangat indah. Ini politik yang harmonis, Baik. yang membahagiakan bagi kita semua. Baik, makasih Mas Pipin. Saya ke Mas Awi, ini kalau Ganjar tradisionalnya, apalagi partai pengusungnya, partai tempat Ganjar berada, PDIP juga, ini beberapa daerah tradisionalnya memang di Jawa Timur, Mas Awi. Nah, kalau begitu, apakah strategi Ganjar sebenarnya di sini lebih kepada kalau sepak bola itu bertahan gitu, bukan nggak terlalu menyerang, tapi mempertahankan suara tradisional yang sudah ada, ya mungkin sedikit juga dipupuk juga untuk mendapatkan simpati barunya, tapi lebih kepada bertahan. Jadi kalau memang ada kunjungan, misalkan dari baca pres yang lain, ya memang harus dibalas dengan kunjungan yang sama dari baca pres yang saat ini, yang saya bilang tadi, bertahan. Apakah begitukah atau tetap menyerang? Ya enggak juga lah. Dan setiap kunjungan itu kan pasti memikirkan dampak elektoral. Bohong itu semua kalau misalkan kunjungan ke toko silaturahmi kemana itu hanya sekedar untuk silaturahmi. Ini momentum politik, semua pasti kaitannya dengan elektoral. Terus yang berikutnya, yang dilakukan Pak Ganjar itu untuk menambah terkait dengan dukungan elektoral. Kenapa menjadi perebutan tanda kutip dua kunjungan tokoh ini? Kalau kita lihat data statistik, Kabupaten Jember itu jumlah penduduknya kalau nggak salah ini ya nomor 2 terbesar setelah Surabaya, 2,5 juta sekian gitu kan. Dan kalau dikatakan epicentrum banyak pesantren oke lah, tapi kalau dikatakan bahwa satu-satunya di Indonesia PCNU-nya ada 2 di Jember itu salah. Di Jawa Timur itu ada 3 kabupaten yang kepengurusan PCNU-nya ada 2. Selain Jember ada Lamongan, Lamongan itu dengan PCNU Babat. Di Sumeneb itu PCNU Sumeneb dan PCNU Kangean gitu. Data-data itu kan perlu kami sampaikan juga. Jadi ANSI di Jember itu bukan hanya soal terkait dengan kepengurusan PCN-nya. Tokoh-tokoh ulama di Jember itu banyak yang tingkat nasional dan seperti Kiai Haji Ahmad Siddiq, Mukhin Musadi juga di situ. Kalau yang terbaru yang disampaikan tadi ada Gus Aab dan semacamnya. Itu kan yang menjabat sekarang, tetapi apakah kemudian itu akan berdampak kepada elektoral tentu masih diukur pada pemilu 2024 nanti. Yang terpenting kunjungan ke Jember itu kemarin ada yang menarik. Menariknya begini, lihat kedatangan dari Pak Anies dan Pak Ganjar itu sesuatu yang berbeda sekali. Itu cara khasnya masing-masing biar publik yang menilai. Ketika Pak Ganjar datang itu dengan kendaraan pribadi. Biasalah ya, karena di jam hari libur. Pak Anies dengan private jet tentunya. Dari situ publik bisa menilai gitu kan. Di sisi lain ya tidak ada modal tapi ada private jet. Anti oligarki itu siapa yang membiayai kan kira-kira begitu. Yang berikutnya disambut oleh bupati setempat. Anies di beberapa gambar yang kami tanyakan Pak Hendi itu selalu menempel kemana-mana. Pak Ganjar sempat ditawari juga, tetapi beliau memahami bahwa beliau hadir ke Jember itu bukan kapasitas sebagai pejabat negara, meskipun dalam dirinya juga melekat jabatan gubernur. Yang terpenting konsistensi dari apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu penting. Apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan itu sesuai. Seperti tadi Mas Pipin, Kang Pipin menyampaikan bahwa dalam hasil dari aspirasi sehingga kritikan Pak Anies terhadap mobil listrik. Nah, ini menunjukkan inkonsistensi. Coba kita tracking bagaimana perlakuan ataupun kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap insentif ataupun subsidi terhadap penggunaan mobil listrik. Banyak sekali insentif yang dilakukan memberikan keringanan-keringanan dispensasi kepada pengguna mobil listrik. Tetapi ketika beliau tidak menjabat gubernur, terus berbicara berbeda, ya itu bagian dari strategi politik. Kalau dibilang tidak ada strategi khusus, ya enggak juga gitu. Nyatanya jelas-jelas berbeda gitu. Tapi it's okay, itu semua biarlah publik yang menilai. Kita memberikan tontonan politik yang menggembirakan bahwa politik itu berbeda pendapat, itu sesuatu yang wajar, berbeda pilihan, itu sesuatu yang wajar. Bagi kami, bagaimana kami menambal kemenangan Pak Ganjar yang terpotret dalam berbagai survei itu di Jawa Timur dan Jawa Tengah, target kemenangannya itu semakin tebal gitu. Maka kita kan tidak mau tendeng aling-aling bahwa enggak kami silaturahmi biasa, enggak ada ceritanya. Sekarang itu sudah momentum politik, semuanya pasti pikirannya elektoral gitu. Dan yang dilakukan Pak Ganjar kemarin ke Pondok Pesantren Al Badri itu di Kalisat, kalau nggak salah itu ya basisnya juga cukup kuat di Nahdien, khususnya di Jember bagian timur gitu. Oke. Jadi tidak sepolos itu. Nah mungkin saya kasih kesempatan menjawab juga dari Mas Pipin sedikit sebelum saya ke Mas Iqbal. Apa yang tadi disebutkan oleh Mas Awi, inkonsistensi katanya begitu.
Enggak, saya kira beliau tuh konsisten bahwa politik anggaran yang berkeadilan itu yang beliau selalu suarakan ya. Bahwa kenapa misalnya pemerintah saat ini lebih banyak memberikan subsidi mobil listrik misalnya dibandingkan misalnya memperbaiki transportasi publik. Jadi saya kira Mas Awi harus banyak baca ya apa kebijakan yang dilakukan oleh Mas Anies di DKI. Ya, coba Jadi baca insentif yang diberikan kepada mobil listrik di DKI. bahwa Maaf, silakan Mas Pipin dulu, nanti Mas Awi saya berikan sedikit cara waktu. pandang kita tentang politik anggaran ini yang ditunjukkan oleh Mas Anies di pidato kemarin, dan itu memang hasil dari masukan dari berbagai kalangan, dari hasil tirakat beliau perjalanan itu. Jadi Oke. saya kira ini masalah politik anggaran itu penting. Oke. Mau di mana, mau dikasih apa dengan kue anggaran yang terbatas ini. Kita nggak bisa jor-joran gitu. Kita Oke. nggak bisa jor-joran ngutang, kita nggak bisa jor-joran ngasih anggaran yang itu prioritasnya belum sampai ke sana gitu. Mas Jadi Pipin. yang beliau sampaikan adalah Ya. ketika beliau turun ke masyarakat, beliau menyerap aspirasi masyarakat gitu ya. Jadi kemudian para tokoh, kemudian beliau menjadikan spirit bagi beliau untuk itu yang disebut dengan kekuatan Oke. spiritual. Mas Pipin, Jadi yang terkait dengan yang tadi dikatakan Mas Awi, terkait kedatangan, sambutan dan juga kedatangan dari Anies yang berbeda dengan Ganjar tadi, mungkin pendukungnya Anies juga ingin mendapat jawaban atas hal tersebut. Ya, kalau kita lihat Mas Anies hadir ke Jember itu kan adalah undangan Haul Akbar ya, Habib Soleh Tanggul itu ya. Itu agenda utama ini. Jadi saya kira semua orang juga kenal beliau gitu ya, bahwa tokoh yang luar biasa di sana, dan kemudian beliau diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan sebagai perwakilan keluarga. Itu sebetulnya bagi kita ya kaum Nahdien itu sebagai satu tanda lah bagaimana dukungan dari keluarga besar di sana. Jadi bagi kami silakan saja. Jadi kalau misalnya memang ada cara strategi ya yang dilakukan untuk misalnya merespon ya, memang ada yang bilang bahwa oh nih misalnya Pak Ganjar kemungkinan akan ikut ke Pak Anies kemana, bakal akan ikut kemana gitu. Saya kira bagi kami sah-sah saja. Jadi kalau misalnya kita sebagai trendsetter ya, di mana daerah itu kita ingin buka, bangun komunikasi, kita dengarkan, dan kemudian kita ingin bagaimana dukungan itu terus mengalir secara alamiah yang diberikan kepada mereka, kepada kita. Oke. Jadi bagi kita ingin strategi utama Mas Anies adalah memanusiawikan manusia. Kita menghargai, mengapresiasi, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak itu yang dilakukan. Oke. Jadi saya kira Ya. bagi kita saat ini ya menghargai, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh timnya Pak Mas Awi ya di Jember ya, kita juga sama. Alhamdulillah ya, kita bersyukur itu aman, kemudian tidak ada ketegangan. Bagaimana 2019 itu prestasi bagi kita. Oke. Saya kira itu harus dipertahankan, itu poin utama ya yang ingin kita sampaikan. Oke, tadi Mas Awi singkat saja tanggapannya. Ya, kalau tadi Mas Kang Pipin minta saya banyak membaca, justru saya banyak membaca. Ibarat orang menunjuk itu, ya satu tangan itu menunjuk itu ke orang-orang lain. Nggak sadar, tiga tangan itu menunjuk diri kita sendiri gitu. Jadi di zaman Pak Anies itu mengeluarkan kebijakan melalui pergubnya ini nomor 3 tahun 2020 tentang insentif pajak bea balik nama kendaraan bermotor atas bermotor listrik. Juga ada dia terbitkan pergub mengenai tentang insentif bagi dia dibebaskan dari hal-hal lainnya, pergub nomor 88 tahun 2019. Itu tidak asal ngomong Pak Pipin gitu. Tetapi ada hal yang berbeda sikap. Ketika beliau menjabat sebagai gubernur, itu pemihakannya luar biasa. Bahkan keluar terbit 2 peraturan gubernur untuk membackup ataupun mendorong percepatan mobil listrik, termasuk subsidinya di situ. Tapi giliran tidak menjabat, bicaranya beda lagi. Karena tidak bisa menonton Formula E dalam kapasitas sebagai pejabat negara, saya nggak tahu, tapi itulah oke. Tetapi dengan meminta saya banyak membaca, justru saya ingin mengajak Anda juga banyak membaca. Oke, baik Mas Awi, tapi 3 jari kita menunjuk diri kita nggak sadar. Baik, itu tanggapannya. Baik, saya yakin Mas Pipin dan Mas Awi
lebih banyak membaca daripada kita sebenarnya. Makanya kita mendengarkan bagaimana komentar dari Anda berdua. Terima kasih atas komentarnya. Mas Iqbal, terakhir mungkin kunjungan saja cukupkah untuk meyakinkan khususnya warga Nahdliyin atau memang ada agenda khusus warga Nahdliyin yang akan lebih didengar, yang akan lebih memenangkan hati mereka? Ya, Mas Timothy, sebelum ke sana, saya yakin bahwa percakapan kita ini sebetulnya sebuah contoh ya bagaimana Mas Pipin, Mas Awi memunculkan berbagai macam sudut pandang, data, dan bacaan serta semangatnya. Dan inilah menunjukkan sebuah harapan yang lebih besar lagi untuk ke depan, bahwa memang yang dibutuhkan adalah keakraban antar kita semua. Nah, justru percakapan yang sangat akrab ini menunjukkan bahwa inilah yang harus direpresentasikan oleh mesin-mesin partai politik, tim sukses, dan tim relawan. Itu saya kira tentu akan, kalaupun berbeda ya, karena memang ada perbedaan bacaan, perbedaan data dan segalanya. Nah, satu hal. Terus menjawab yang tadi Mas Timothy, bahwa ya betul bahwa apa yang tadi disampaikan Mas Pipin, Mas Awi, bahwa kunjungan Pak Anies dan Pak Ganjar ini memang semata-mata untuk modal elektoral, pasti memang secara hitung-hitungan harfiah politiknya. Tapi jauh lebih dari itu ada memang mandat yang luar biasa untuk membawa ke depan bangsa ini harus betul-betul berubah ya memang. Itu dan tentu apa yang tadi Mas Awi singgung bahwa sambutan Bupati Jember yang terkesan kemudian berbeda. Saya mendengar informasi memang justru sebetulnya tidak hanya untuk Pak Anies ya, bahwa Bupati menyiapkan segala sesuatunya untuk di Pendopo, yang itu memang atas permintaan dari partai Pak Ganjar ya, dan itu kemudian berubah untuk kemudian yang tentu sudah diagendakan jauh-jauh hari sebelumnya untuk menyapa warga Jember di acara Car Free Day itu. Dan tentu hal-hal yang seperti ini memang justru menjadi catatan yang sangat penting untuk kedepannya, bahwa perbedaan gaya dan kampanye serta strategi kampanye itu tentu akan membuat pesta demokrasi ini bisa berujung dua ya, bisa berujung apakah ini sebuah perayaan kebahagiaan atau perayaan kecemasan. Dan tentu kita sebagai masyarakat tentu berharap pesta demokrasi ini berujung pada kebahagiaan. Dan maka dari itu masing-masing partai itu harus menjaga supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Termasuk pula setiap kepala daerah tentu punya kebijakan, punya cara tersendiri untuk juga sama-sama menjadi tanggung jawab bersama untuk ke depan semua yang diharapkan oleh para capres ini tentu akan bisa dirasakan dalam proses pemilu ke depan nanti. Dan tadi kalau kekuatan Jember ini sangat diperhitungkan, memang sangat diperhitungkan memang karena secara kultural dan secara struktural itu sudah ada perawatan yang luar biasa. Di Jember itu tentu kita menanti ya kunjungan Pak Prabowo ya, di mana ada Partai Gerindra yang kita kenal. Ada juga orang-orang yang luar biasa, yang militansinya luar biasa. Kaum Nahdliyin juga cukup banyak menjalin harmoni dengan Pak Prabowo. Tentu ketiga capres ini saya yakin akan menapak kaki lagi di Kabupaten Jember dan tentunya di Tapal Kuda. Dan ini masih sangat panjang langkahnya. Kalau kemudian baik partai maupun relawan dan tim sukses serta kepala daerah tidak kemudian sama-sama dalam satu frekuensi, satu harmoni untuk ayo jangan sampai ada polarisasi. Jangan punya misi yang sama untuk meneruskan dan melanjutkan apa pesan-pesan dari para kiai, ulama, habib, dan tentu apa yang tadi Mas Pipin sampaikan, pesan-pesan dari anak cucu Habib Soleh
Tanggul yang punya karomah, ya, yang doanya mabrur, doanya makbul, lalu kedermawanannya masyhur katanya, itu tentu tidak bisa dianggap sebagai satu hal yang sederhana bahwa epicentrum karisma itu akan terus membawa bagaimana bangsa ini yang tentu Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies tentu akan menyambut itu dengan bahagia. Karena ini memang pesta demokrasi yang harusnya membahagiakan. Setuju Mas Iqbal. Jadi mau perdebatan, perbedaan pasti ya ada lah begitu. Tapi sepanas-panasnya Mas Awi dan Mas Pipin berdebat, kalau ketemu hangat juga sebenarnya. Jadi kita jangan tertipu oleh panasnya perdebatan karena intinya tetap tujuannya semuanya untuk Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Awi, Mas Pipin dan juga Mas Iqbal. Salam sehat untuk Anda semua. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Dan saudara, pemilu akan